Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Tentunya tadi sudah berdoa ya. Untuk pagi hari ini pelajaran Pak Zain adalah IPA. Akan saya terangkan pada pembelajaran 1, yaitu tentang daur hidup makhluk hidup dan upaya pelestariannya. Tapi untuk pagi hari ini akan saya terangkan beberapa pokok saja, yaitu tentang daur hidup makhluk hidup. Apa sih daur hidup itu? Daur hidup adalah seluruh tahap perubahan yang dialami makhluk hidup mulai dari lahir hingga dewasa. Ini yang saya terangkan di sini, dari hidup makhluk hidup bukan semuanya, tapi yang terkait dengan hewan. Jadi kita juga makhluk hidup, manusia juga makhluk hidup, tapi hewan juga pepohonan juga makhluk hidup. Tapi ini akan saya terangkan tentang daur hidupnya hewan. Jenis daur hidup hewan itu dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu daur hidup dengan metamorfosis dan daur hidup tanpa metamorfosis. Ya, ada 2 ya. Daur hidup dengan metamorfosis dan daur hidup tanpa metamorfosis. Nah, metamorfosis, apa itu metamorfosis? Metamorfosis adalah proses perubahan bentuk dan fungsi tubuh dari suatu makhluk hidup. Sekali lagi, proses perubahan bentuk dan fungsi tubuh dari suatu makhluk hidup itu metamorfosis. Nah, metamorfosis itu terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama metamorfosis sempurna, dan yang kedua metamorfosis tidak sempurna. Apa itu metamorfosis sempurna? Yaitu perubahan bentuk tubuh hewan yang saat lahir, ketika lahir itu sangat berbeda dengan induknya. Jadi beda ketika lahir, hewan itu ketika lahir beda dengan yang melahirkan, beda dengan induknya. Apa contohnya? Contohnya kupu-kupu. Kupu-kupu itu kan sebelum jadi kupu melalui apa dulu? Sebelum jadi kupu melalui ulat, terus kepompong, baru masuk yang namanya kupu-kupu. Terus nyamuk, lalat, katak. Nah, itu dari lahirnya sampai dewasa itu bentuknya berbeda. Itu metamorfosis yang sempurna. Nah, yang kedua, metamorfosis tidak sempurna. Apa itu? Perubahan bentuk hewan yang saat lahir tidak jauh berbeda dengan induknya. Jadi ketika lahir itu hampir sama tetapi berbeda. Tidak ada ketidaksamaan di antara organ tubuhnya itu. Ya, contohnya apa contohnya? Contohnya itu misalnya jangkrik. Jangkrik, belalang, semut, ketika lahir itu sayapnya belum sempurna. Terus belalang juga gitu. Semut ketika lahir itu ya tidak seperti induknya, tapi hampir sama. Itu dari sini sudah bisa dipahami ya, bahwa metamorfosis itu ada 2, metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis yang sempurna itu contohnya nyamuk, lalat, katak. Nah, itu bentuk
tubuh hewan itu ketika lahir sangat berbeda dengan induknya. Tapi kalau metamorfosis tidak sempurna, ketika lahir itu perbedaannya tidak begitu jauh dengan induknya, tapi ada kesamaan. Nah, terus yang selanjutnya daur hidup tanpa metamorfosis. Tanpa metamorfosis. Nah, tahap perubahan yang metamorfosis itu merupakan tahap perubahan pada makhluk hidup tanpa mengalami perubahan bentuk dengan induknya. Nah, misalnya lahir itu juga sama dengan induknya sama. Kaki sempurna, udah punya bulu, udah semuanya sempurna. Jadi tanpa metamorfosis. Contohnya apa contohnya? Contohnya kucing, terus ayam dan lain-lain ketika lahir itu sama dengan induknya. Untuk selanjutnya anak-anak bisa membaca di halaman 4 sampai di halaman 7. Ini untuk daur hidup kucing, daur hidup ayam, daur hidup katak, daur hidup kecoa, capung, itu nanti bisa dibaca sendiri. Itu cukup saya terangkan di pengertian-pengertian di awal saja. Untuk selanjutnya itu bisa dibaca dari halaman 4 sampai halaman 7 agar lebih jelas apa yang saya terangkan. Cuma hanya saya ambil yang penting-penting. Untuk hari ini belum saya kasih tugas. Minggu ini mungkin dari Pak Zain tidak ada tugas-tugas mengerjakan, tapi cukup mendengarkan apa yang saya terangkan dan membaca dari materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.